Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perjalanan kami berada di daerah Riau, tepatnya daerah Mapoyan. Jadi warga yang bertempat tinggal di sini mengatakan pernah melihat beberapa sosok makhluk, di antaranya adalah makhluk wanita. Jadi hampir setiap hari beliau melihat sosok tersebut, namun katanya tidak mengganggu. Pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dengan makhluk itu? Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di lokasi ini. Pernah penampakan dua perempuan berambut panjang membelai-belai rambutnya. Terus ada lagi yang merangkak, tapi dia kepalanya noleh ke belakang. Tapi dia nggak mengganggu. Dia cuma melihat-lihat saya aja, karena saya setiap maghrib pulang, tapi dia melihat saya. Nah, cuma itulah yang saya kelihatan di sini. Oke. Jadi malam ini Ki Jatiluhur sudah berada di lokasi yang disebut sering wanita itu menunjukkan wujudnya. Kita menuju ke tempat Ki Jatiluhur untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan diterangin. Jangan diterangin. Ini. Ya. Di sini Ki Jati barusan melakukan penerawangan untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Bagaimana Ki Jati? Di sini cukup lumayan kuat auranya. Apa saja yang bisa dijelaskan? Yang di sini nih kayak kata narasumber tadi, cewek tadi itu. Tapi ini saya lihat mukanya hancur-hancuran. Hancur-hancuran, oke. Hancur mukanya, lebam-lebam gitu. Sebelah itu tuh udah nggak ada mukanya tuh. Oke. Dan satu lagi berupa kayak siluman harimau. Siluman harimau. Siluman harimau. Berarti ada yang tidak menunjukkan di sini, Iya, ya. Itu yang tertangkap sama Ki Jati. Sebentar lagi Ki Jati akan mencoba menelusuri apa saja yang sebenarnya ada di sini. Kita akan coba nanti. Ya, silakan. telusuri. Nonton jangan kosong pikiran ya. Oke, Ki. Positif nih siluman harimaunya di sini. Ini lokasi belakang. Dari belakang sana. Oke. Apalagi yang bisa digambarkan selain itu? Yang jelas nih harimaunya ini. Ini datang yang lain loh. Maksudnya ketika tadi Ki Jati membuka portal gaib, banyak yang keundang makhluk-makhluk dari seberang belakang, banyak yang keundang hari ini. Udah mulai auranya sudah mulai beda dan udah mulai sesak. Ada lagi yang lebih menonjol malam ini Ki Jati? Yang lebih menonjol tuh cewek tadi. Belakang itu lumayan mengganggu. Iya. Di belakang ya, di belakang. Rombongan itu anak-anak Iya. yang segini-segini itu. Ini milik saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan diganggu. Kenapa jangan diganggu? Ini milik saya. Ini jangan Dia diganggu. harimau tadi nih. Ini kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haknya manusia untuk memiliki suatu tempat. Jangan diganggu. Di mana rumah kamu? Saya. Di mana rumah kamu?
ada kuat. Yang di bawah tadi, Pak? Ya. Yang di bawah. Terus ini di belakang larutan air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi barusan terjadi gesekan kepada Bunda. Bunda bisa ceritakan apa yang terjadi? Ada maung bodas. Ada ular. Oke. Ada perempuan acak-acakan dan ular hitam. Itu yang. Ya. Jadi saat terjadi gesekan tadi, Dia marah. oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Bunda, silakan protek diri biar kita coba mediumisasi. Ki, sini Ki. Lampu, mentai deh. Full. Full aja. Tapi jangan banyak gerak itu. Lingkarannya ada. Apa ini? Ada yang ada. Jadi rekam. Jadi saat tadi terjadi gesekan sama rekan kita, manajer kita kebetulan mengalami kejadian astral di sini sampai dikejar. Gimana, manajer? Apa yang terjadi? Saya punya saksi mata situ Ki. Jadi waktu Bunda lagi reaksi, ada melangkah gitu Ki. Bom ada kan? Saya kejar. Tapi memang sosok tuh hanya berupa apa? Hentakan gitu. Cuman makhluk astralnya memang tidak kelihatan. Ya, tapi benar. itu saya yakin pasti dia. Rasanya Iya. terdengar jelas. Iya. Jadi malam ini banyak sekali sudah pancingan-pancingan astral. Sebentar lagi kita coba mediumisasi apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan. Istighfar. Gedung logo istana nek dulu papat limo pancer kakang kawadi ada di ketilang pungser during sun kang kerumatan during sun yo abang ireng putih kamu tusuk komar goina kamu berasa dino sir doyo goib doyo sirku doyo bepongkoso ibu pertiwi dak jaluk doyo penguasamu berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makrofal jin ya makrofal jin. Hadir. Kasih lagi. Kenapa kamu kenapa masuk ke tubuh teman saya tadi? Kenapa kamu masuk ke tubuh teman saya? Kenapa kamu? Jelas? Saya tidak suka kalian semua di sini. Aku juga nggak suka sama kamu. Bukan kamu aja nggak suka. Kamu siapa? Kamu ngomong baik-baik sama saya, jangan sampai saya hancurkan rumah kamu. Sama kamu-kamunya saya hancurin. Kenapa minta dilepasin? Tidak suka kamu. Saya juga nggak suka sama kamu. Kenapa kamu mau berkuasain tempat di sini? Ini nakal jahat kali nih Ki. Ya. Ke teman kita duduk pun dihajar. Saya tidak suka kalian semua. Saya juga nggak suka. Kamu sini dulu. Sudah. Kamu yang barusan ke belakang. Iya. Jadi ini yang didengar sama manajer kita tadi. Sampai banyak juga penonton menyaksikan. Dengar suara langkah. Seperti suara yang hentakan terlalu besar. Ternyata beliau. Kenapa? Kami nggak ada ngundang kamu di awal ya. Kamu masuk duluan. Ya, saya juga.
Lepas. Ya Nur ya Allah. Ya Nur ya Allah, ya Nur ya Allah. Sakit tangan. Allahumma ja'al fi qalbina wa fisana wa jahidna. Allahumma inna qala fi zarahi subhana zatihi wa qawatihi wa jibril wa mikail wa israfil wa mukhlis wa masika. Sinotil man katsiron jala jaluhu ya ibsul matin inna nur taqabbal daud ala salam bi rahmatika ya rahman rahimin. Jadi nih kasih minum dulu. Jadi tadi beliau ini masuk karena katanya tidak suka sama kita. Awas, hati-hati. Awas yang lain. Jadi masuk lagi yang lain. Rumahmu di mana? Di belakang. Tuh, kejar tuh. Oh, saya jangan dekat-dekat nih. Awas, Bang. Awas. Aduh. Coba air. Seram. Wah. Panas. Pakai daun dulu. Ada daun sirih. Ya gimana, Ki Jati? Pakai daun sirih ya. Ini mustika dia nih. Daun sirih. Daun sirih di Jadi, dapur. Nggak ada Tadi daun sirih. makhluk itu berganti lagi. Yang tadi barusan terakhir itu siluman ularnya. Ini saya lihat seperti mustika ular. Ki Jati alhamdulillah bisa manifestasikannya menjadi wujud. Nanti kita coba lagi untuk mediumisasi apa yang sebenarnya terjadi. Ki Jati jelasin apa yang terjadi sebelum saat kita mediumisasi. Tadi pertama dari awal sana, saya sudah sangat merasakan energi itu ngiri ke sini. Itu saat Kenapa? ini sudah bilang saya tidak suka. Iya, saya lebih nggak suka sama kamu. Kamu dihancurin ke sarang-sarang ya? Kenapa masuk ke tubuh saya tadi? Kamu mau dihancurin ke sarang-sarang ya? Kasih. Jaga, sarangnya aku hancurin. Sip. Awas. Dia ngejar tuh. Baru kasih sini, ikut. Ikut sini. Lampu. Lahilas tulil firdaus sialan walalakwa ala naril jahimi fahabitau batan wakfi zunubi fa inna firuzambi
azimi ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khotimah. Allahumma nakal jatihi wa qawatihi wa jibil wa mikail wa israfil wa mukasil masiki jina wa sayin tasliman katsiran jala jahlu ya ibisus benar salam rahmatika ya Allahumma nakal jatihi wa qawatihi. Udah. Jadi makhluk tadi nggak terima, katanya nggak suka keramaian. Akhirnya dia masuk lagi. Tadi juga ada siluman ular sebelum Ki Jatiluhur mendapatkan mustikanya, sempat masuk, namun pecah konsentrasi. Di sini saya memutuskan untuk menghancurkan sarangnya supaya beliau bisa kita kendalikan. Jadi saat kita masih mendeteksi, ya lebih tepatnya saat Ki Jatiluhur melakukan pendeteksian apa yang ada di daerah sini, dan sebelum memasuki mediumisasi tiba-tiba Bunda Lia terjadi trans. Bisa diceritakan Bunda apa yang terjadi sebenarnya? Tadi baru saya masuk udah mulai tangan saya gini. Tuh saya pejamkan mata, nampak saya harimau ya. Matanya merah, marah dia. Katanya di sini tempat saya jangan diganggu. Saya tidak mengganggu katanya. Nah itu. Jadi yang kedua nampak saya siluman ular. Warna sisinya agak kehijau-hijauan. Sebelum tuh saya nampak ular hitam lewat di sini. Belah sini besar. Itu yang disitulah dapat apa mustika tadi. Itu dia tuh yang ngantarkan tadi. Itu yang saya lihat. Kalau dia tempatnya di sana, di pinggir sungai. Di situ tempatnya. Saya jangan diganggu, saya tidak mengganggu orang. Kenapa ramai-ramai? Itu dia ngamuk. Nah, jadi tadi pas saat kita sudah berhasil netralkan Bunda Lia, kita masukin di mediator, tiba-tiba Ki Jatiluhur melakukan manifestasi pengujudan mustika. Apa yang dirasakan pada saat itu? Pada saat itu kita tegak di sini, saya tuh udah merasakan itu sebuah benda gitu, tapi saya belum tahu. Jadi di saat saya proteknya, si bundanya masuk. Si bunda masuk ke bunda nih. Maka saya langsung panggil, Bun, saya bilang gitu kan. Langsung saya gini kan, saya tarik. Karena saya kan udah lewat di situ. Langsung ke sini. Saya tarik gini, saya bantu dia di belakang. Gitu. Jadi tadi pas saat Ki Jatiluhur melakukan penarikan ini, Bunda aman? Masih aman kan, Bun? Masuk lagi nih. Ya, Bunda Lia mengalami Ini masuk lagi. posisi trans Siapa? lagi. Assalamualaikum. Siapa yang ingin bertemu dengan saya? Ini dari mana? Saya hanya sekedar sini, saya menjaga. Jaga apa? Saya dari dulu menjaga penduduk sini. Penduduk di sini. Jangan diganggu. Jadi begini, pada dasarnya kata menjaga itu bukan seperti itu. Makhluk halus itu tidak ada kuasa untuk menjaga makhluk mulia. Ya, apalagi sering melakukan penampakan pada warga di sini. Justru itu sebenarnya bukan salah satu wujud dari penjagaan. Malah itu bisa dibilang penggangguan gitu loh kan. Itulah saya selalu bilang, tekankan kepada semuanya, sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahat manusia. Tetap berhati-hati.
Nah, tempatnya di mana? Oh, di belakang. Oke. Pinggir sungai itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kasih makan saya akan pindah. Nggak perlu, nggak bisa. Kami nggak melayani Tidak jin, mau. kami nggak bisa. Nggak ada cerita. Assalamualaikum. Allah. Nah, gimana Bunda? Allah. Jadi tadi tiba-tiba lagi saat menjelaskan badan Bunda sudah mengalami gelombang energi yang besar ya. Ada yang mau masuk, akhirnya masuk juga. Gimana ceritanya Bunda? Seorang perempuan, kepalanya manusia, ekornya ular. Dia cantik. Dia minta tumbal. Dia udah lama di sini. Anak cucunya udah banyak. Dia mau pindah tapi kasih tumbal dia makan katanya. Itu yang disampaikannya? Iya. Ini jadi nenek dia. Jadi kita ingat apapun itu jangan Anda memberikan makan kepada makhluk, apalagi sampai ke tumbal, karena banyak sekali tipu daya jin. Mereka minta telur, kita kasih telur, nanti anak kita yang kena. Kita kasih ayam hidup, keluarga kita yang kena. Jadi banyak sekali tipu daya jin, kita harus hati-hati. Oke. Oke, sebentar lagi Ki Jatiluhur akan melakukan mediumisasi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan. Adil. Assalamualaikum. Ada apa? Udah ke sini. Apa? Anda seorang ular. Dari mana dasarnya tadi? Dari pinggir sungai sana. Siluman ular yang dari pinggir sungai itu. Ini sebelumnya dulu kita udah apa juga ini Ki? Yang pernah kita ungkap dulu di sana. Ini masih dia nih. Ini yang betina nih. Iya. Yang betina nih. Ada yang Anda sampaikan kepada kami? Jangan sering-sering kesini. Oh, jangan sering-sering. Kenapa tidak boleh? Berbahaya. Berbahaya. Kalau orang-orang di sini berkebun bagaimana? Tidak masalah. Tidak masalah. Karena di sini ada keluarga kami yang berkebun di sini. Itu tidak masalah ya. Ya. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dadanya tuh, dadanya.
Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi tadi Ki Jatiluhur melakukan mediumisasi, muncul silumannya yang tadi sempat dihadirkan. Jadi pesannya apa tadi yang disampaikan? Pesannya jangan sering-sering ke sini, berbahaya. Jadi saya tanya, di sini saudara saya ada berkebun. Kalau itu tidak masalah. Itu yang dipesankannya tadi. Berarti dia tidak ada suka orang lain. Iya, nggak ada suka orang lain dan rame-rame. Tapi tetap kita adalah makhluk mulia. Hal seperti ini tidak perlu ditakutkan. Dan kembali juga saya ingatkan, ketika kita diancam dengan makhluk untuk memberikan makan atau tumbal atau apapun itu, jangan pernah mau, karena itu bisa jadi tipu daya mereka untuk menjerumuskan kita lebih dalam. Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan.